11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk membantu Baik Ilha untuk mengembalikan tenaga dalamnya yang hilang. Di sisi lain, aliansi para murim bersiap untuk menghadapi para Jiangxi. Di murim daerah Luoyang, ribuan pasukan Jiangxi sudah tiba. Mereka dipimpin oleh seseorang yang merupakan murid dari Mind Demon dengan julukan Red Demon Spirit. Ia berkata, "Sekarang lihatlah Jiangxi, Luoyang ada di hadapan kita. Taklukkan aliansi murim di bawah nama kultus Heavenly Demon Divine. Dan jangan lupa untuk membalaskan dendam master kita." Dalam hatinya ia bilang, Mind Demon terkutuk itu menahanku. Tapi sekarang kesempatanku telah tiba. Begitu aku menaklukkan Luoyang, posisi Woho Method akan menjadi milikku. Di hadapan pasukan Jiangxi, aliansi murim bersiap bertarung. Sialan, Jiangxi-nya menutup garis cakrawala. Baik Xiaolin bilang, setidaknya ada puluhan ribu Jiangxi. Apa kita benar-benar bisa memenangkannya? Xiaolin merasa ragu. Dalam hatinya ia bilang, "Aku melihat para warrior aliansi kehilangan moralnya. Aku harus menemukan cara untuk menaikkan semangat mereka." Kemudian mereka heran karena Tibon dengan mekanya lewat. Tibon bilang pada orang-orang murim, "Kenapa tidak ada yang menyerang?" Para avatar juga keluar dan meledek. Kalian orang-orang murim muda ketakutan bukan? Tibon langsung lari ke depan. "Jika kalian takut, mundur saja, biar kami akan maju." Aliansi murim dibuat jengkel. "Takut katamu? Mana mungkin kami itu penakut." Mereka langsung berlari menyerang. "Ayo kita bertarung demi aliansi murim." Di tengah situasi, Tibon merasakan sesuatu yang lewat di atasnya. Apa-apaan itu? Energinya sedikit mirip seperti Gogu Mahyung. Sementara itu kondisi Jin Hyuk dan yang lainnya, reka ulang ingatan Baik Ilha berakhir. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, rupanya itulah akhirnya. Bagaimana dengan duel antara Master dan Soul Chasing Sayong? Dark Emperor terus bertarung dengan Sayong. Tabrakan kedua kekuatan mereka menghasilkan sebuah energi. Ether dalam jumlah besar sedang terbentuk. Dark Emperor dengan dark energinya mengambil ancang-ancang. Tapi kemudian ia merasa sakit dalam tubuhnya dan tersungkur. Wolyong mendekat. "Dark Emperor ini terlalu berbahaya. Kau terlalu memaksakan diri." Dark Emperor muntah darah. Ia bilang, "Tidak. Aku tidak boleh berhenti sekarang. Duelnya harus berlanjut sampai pemimpin kultus mendapatkan kembali kekuatannya." Dark Emperor bangkit. "Bahkan jika aku terus muntah darah dan sekarat." Jin Hyuk memotong pembicaraan. "Omong kosong apa itu? Kami sudah susah payah menyelamatkanmu. Dan sekarang kau bicara soal sekarat." Jin Hyuk menunjuk Chun Yusung dan berkata, "Sekarang tidak pernah aku kira akan datang hari ini. Hei Chun Yusung, majulah. Kita akan bekerja sama untuk mengisi ulang ether yang kurang. Ini adalah duel. Mari kita lihat seberapa jauh kau berkembang." Yusung yang mendengar itu kaget. Kemudian ia tersenyum. "Memang itu yang aku mau." Keduanya langsung mengambil ancang-ancang, mengaktifkan Soul Chasing Sword, mengaktifkan Dark Heavenly Demon Emperor Art. Kedua serangan mereka saling bertabrakan. Ether dalam jumlah besar sedang dibuat. Dark Emperor dan Sayong takjub melihat kedua murid mereka. Sayong bilang, "Muridmu dan muridku sedang bertarung menggunakan martial art yang kita sempurnakan seumur hidup kita. Melihatnya dengan kedua mata kita sendiri sebagai master mereka sungguh suatu pemandangan yang hebat, bukan?" Di sisi lain, Baik Ilha terus berkonsentrasi menyerap ether di sekitar dengan kedua posisi tangannya. Ether dalam jumlah besar sedang diserap. Dalam jiwanya sesuatu bereaksi. Baik Ilha membuka matanya. Sebuah energi turun dari langit. Semua orang yang melihat itu terkejut. Setelah itu Ilha berdiri. True Essence Ki milik Baik Ilha sedang dipulihkan. Ilha sontak kaget karena sekarang kekuatannya telah kembali.
Mengetahui itu, Jin Hyuk senang kegirangan. Persyaratan peniruan dipenuhi, berhasil menyalin Heavenly Demon Divine Art. Berdasarkan pemahaman yang tinggi, skill rank dari Heavenly Demon Divine Arts dan sesuaikan. Heavenly Demon Divine Arts 10 bintang, kesulitan memperoleh SSS. Penjelasan, Divine Art yang terdiri dari 12 bentuk. Dalam soal kekuatan penghancur, serangannya bisa menyaingi serangan dewa. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, 10 bintang. Apa aku pernah mendapatkan versi Heavenly Demon Divine Arts tinggi ini sebelumnya? Setelah itu, Baik Ilha membusungkan badannya pada Jin Hyuk. Terima kasih, aku berhutang besar kepadamu. Dark Emperor terkejut. Ini mustahil. Demon Lord baru saja menundukkan kepalanya sebagai ungkapan terima kasih. Muridku, aku iri kepadamu. Jin Hyuk merasa malu. Jangan terlalu tersentuh, Paman Baik. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Dark Emperor heran. Apa ini? Muridku baru saja mengabaikan penghormatan dari Demon Lord dengan semudah itu. Jin Hyuk bilang lagi, saat ini Master dan Paman Baik masih berada dalam kondisi yang lemah. Mulai saat ini kalian harus fokus pemulihan kekuatan kalian. Jin Hyuk teringat sesuatu. Baik Ilha, aku melihat semuanya melalui ingatanmu. Pertarungan besar yang kau alami untuk melindungi lantai tengah, dan di mana Crow of Tyranny yang kau lempar berada. Dan di sela suasana, mereka merasakan sebuah energi. Dari langit sesuatu datang menyerang. Jin Hyuk refleks mengeluarkan barrier pelindung untuk melindungi teman-temannya. Seseorang datang dan berkata, dari ribuan mil jaraknya aku bisa merasakan kekuatan yang berlawanan saling bertabrakan. Sosok naga muncul. Lama tak bertemu Demon Lord. Ternyata yang datang adalah Samaja yang menunggangi seekor naga. Baik Ilha heran, bukankah itu naga biru, salah satu dari 4 dewa Guardian Beast? Seharusnya dia masih tersegel. Samaja mendekati mereka. Ini semua berkatmu, Baik Ilha. Kau menangani yaksa dengan ceroboh. Aku jadi bisa meneliti cara membangkitkan naga biru yang merupakan salah satu dari 4 dewa. Bahkan menemukan cara untuk menjadikannya budakku. Naga biru terlihat kesakitan. Sayong sadar itu. Naga biru itu dia sedang menderita. Samaja berkata pada naga biru, masih berani kau melawan sihirku? Memang para 4 dewa adalah makhluk yang penuh harga diri. Samaja mengeluarkan sebuah skill, mengaktifkan kesepian di tengah keramaian. Samaja bilang, tidak ada yang tidak bisa dikendalikan jika kau tahu caranya. Menghapus akal sehat dan membuatnya patuh hanya pada perintah. Dengan skill itu naga biru tak mampu melawan. Sayong bilang, astaga, dia mampu mengendalikan kesadaran naga biru dengan sihir dan tunduk oleh Samaja. Ilha bilang, semuanya cepat menghindar. Aku tidak punya cukup energi untuk bertarung sekarang. Jin Hyuk lalu maju dan berkata, masa iya aku harus minta perlindungan dari paman yang baru saja mendapatkan kembali kekuatannya? Semuanya mundur. Hei Samaja, kau selalu seperti itu, selalu mencari cara untuk mengendalikan 4 dewa, dan kali ini pun kau tidak berubah sedikit pun. Gelang sang pengembara diaktifkan. Samaja heran, apa maksudmu selalu seperti ini? Jin Hyuk tersenyum, entahlah, kalau langsung kukatakan itu tekan menarik. Jin Hyuk mulai beraksi. Gelang sang pengembara diaktifkan, rune engraving diaktifkan, kode rahasia terdeteksi, kemampuan tersembunyi dari gelang telah diaktifkan. Jin Hyuk berkata, mari kita cari tahu bersama apa maksud perkataanku. Terhubung ke dimensi dunia lain yang telah terpilih. Kemudian flashback diperlihatkan saat Jin Hyuk bersama Alice dan T-Bone. Mereka sedang melihat kondisi Goguma. Alice bilang, belakangan ini aku semakin merasa keadaan Goguma agak aneh. Saat bermain dia masih bisa bersikap seperti biasa, tapi begitu masuk ke situasi pertempuran, dia malah ingin terus tidur. T-Bone bilang, Hyung Nim, waktunya latihan, bangunlah.
Goguma masih malas. Sejenak Jin Hyuk berpikir, apa kekalahan dari Yaksa masih menjadi trauma bagimu? Aku tahu itu kekalahan pertamamu dan pasti sulit dilupakan. Apalagi bagi spesies kuno yang begitu menjunjung tinggi harga diri. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan kepercayaan dirimu. Setelah itu dari dimensi lain Goguma merasakan sesuatu. Di pertarungan Jin Hyuk tersenyum. Ada banyak cara untuk mengatasi trauma kekalahan, tapi cara yang paling efektif adalah merasakan kemenangan yang benar-benar mutlak. Jin Hyuk menempelkan tangannya ke tanah. Energi dari tanah kemudian menuju ke langit, menetapkan sumber suplai mana dari dimensi lain. Sebuah retakan muncul di langit, terhubung dengan dimensi hutan mana tak berwujud. Samaja sontak kaget. Dark Emperor dan Sayong takjub, merealisasikan bentuk maksimum yang dapat diwujudkan dengan mana yang disuplai. Ini gila, lihatlah. Dan di sana, sosok naga hitam muncul. Spesies kuno Goguma telah muncul. Bentuk tubuh Goguma terlihat menjadi naga yang sempurna. Samaja panik melihat itu. Ia teriak, "Naga Cheonggeryong, serang dia!" Naga biru mulai melawan Goguma. Pelindung Cheongryong mengaktifkan tombak unik. Naga biru menyemburkan sebuah serangan. Spesies kuno Goguma mengaktifkan tombak unik. Goguma balas menyemburkan serangan. Kedua kekuatan mereka saling bertabrakan. Semua orang di sana langsung lari. Jika terseret ke dalamnya mustahil bisa selamat. Mundurlah sejauh mungkin. Dalam hatinya Wolyong bilang, "Tuanku, biarkan saya yang mengawal mereka ke tempat yang aman. Jadi kumohon jangan khawatir kami yang bisa terseret. Jatuhkan hukuman pada Samaja." Jin Hyuk melemparkan sebatang pohon. Dengan pedangnya Samaja membelah itu. Dalam hatinya Samaja bilang, "Saat ku dengar kau mengalahkan Yaksa, aku pikir itu masuk akal karena kau bersama Amah Huang. Bagaimanapun aku mencoba memahaminya, ini tidak masuk akal. Kenapa dia bisa sekuat ini?" Di sana Goguma berhasil memojokkan naga biru. Samaja bertanya pada Jin Hyuk, "Kau sebenarnya siapa?" Jin Hyuk mengeluarkan pistol dan dagger. Ia menjawab, "Di dunia tempatku berasal, ada istilah yang cocok dengan orang sepertiku, yaitu player veteran." Jin Hyuk melesat maju. Kitab Kaisar Pedang Iblis diaktifkan. Jin Hyuk memberi beberapa tembakan. Samaja dengan pedangnya membelah serangan Jin Hyuk. Jin Hyuk bergerak cepat sudah berada di belakang Samaja. Jin Hyuk mengincar kepala. Satu tembakan diberikan. Dengan pergerakannya Samaja berhasil menghindar. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang, "Seperti yang aku pikirkan dari Samaja, statusmu mungkin sedikit di atas Cheon Yeong saat ini." Di pertarungan Goguma bisa memojokkan naga biru. Samaja berkata, "Jujur saja tadi aku agak terkejut." Kemudian ia mengeluarkan sebuah bola kristal putih. Ikon spesial mutiara putih berkobar. Dengan itu, Samaja memanggil naga hitam. Samaja bilang, "Sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan penuhku." Sementara itu kondisi perang di Luoyang. Aliansi Muri mulai bertarung dengan pasukan Jiangxi. "Pertahankan garis depan. Jika kita tumbang Luoyang akan berakhir. Lawan terus mereka. Di sisi kita ada spirit suci." Para spirit berubah ke bentuk mode tempur dan melawan pasukan Jiangxi. Tibon dengan mekanya mulai mengalahkan banyak Jiangxi. Melihat pertarungan dalam hatinya, Shaolin bilang, "Jika bukan karena bala bantuan yang dikirim oleh Jin Hyuk, garis depan sudah lama runtuh. Tapi sampai kapan kita bisa bertahan melawan pasukan Jiangxi yang tak ada habisnya?" Kembali ke pertarungan Jin Hyuk, Goguma masih bertarung melawan naga biru. Dari bawah Samaja juga terus bertarung dengan Jin Hyuk. Ilmu Dewa Iblis diaktifkan. Jin Hyuk melompat. Ia memberi 3 tembakan. Samaja dengan pedangnya bisa menangkis itu. Samaja bilang, "Trik-trik kecilmu sudah aku hafal. Aku tak tahu bagaimana bisa kau menjinakkan makhluk kuno. Tapi kau tak bisa menipu mataku. Returni bracelet yang kau gunakan hanyalah alat yang menghubungkan ke dunia lain dalam waktu tertentu. Returni bracelet waktu tersisa 8 menit 22 detik.
Begitu waktunya habis dan portalnya tertutup, tamatlah riwayatmu. Sama aja heran, tapi ada yang aneh dengan sikapmu. Aku telah mengirimkan naga kecil yang dengan mudahnya bisa mencapai ahli bela diri tingkat puncak untuk membunuh guru dan teman-temanmu di depan matamu. Namun kenapa kau masih begitu tenang tanpa sedikit pun berkedip? Jin Hyuk hanya tersenyum. Kenapa katamu? Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua naga hitam mengejar teman-teman Jin Hyuk. Sayong digendong oleh Yusung. Yusung bilang, ada sesuatu yang mengejar kita. Yusung melempar Sayong ke Baik Ilha. Tolong jaga guru sebentar. Guru tidak suka berlari. Yusung langsung mencabut pedangnya. Ia mulai mengalirkan energi dalam pedangnya. Pedang penghisap jiwa diaktifkan. Skill itu membentuk banyak pedang energi. Yusung melesat maju, pedang-pedangnya mulai menebas naga hitam. Baik Ilha sontak heran, di usia semuda itu dia sudah mencapai tingkat seperti itu. Kau punya murid yang luar biasa. Sayong malu-malu, apa kau iri? Bocah itu memang agak keras kepala, tapi dia selalu setia di sisiku. Samaja juga melihat Yusung dari kristal putih. Ini gila, seseorang dari luar mencapai tingkat tertinggi ilmu berpedang seperti itu. Jin Hyuk tersenyum lagi. Jangan terkejut dulu, karena ini belum selesai. Di Luoyang bendera kekaisaran tertancap. Semua orang murim heran. Lihat ke atas sana. Di sana pasukan kerajaan suci datang memasuki peperangan. Mereka dipimpin oleh Savana. Savana bilang, saudara-saudaraku yang diberkahi cahaya, kita adalah mereka yang membawa cahaya ke seluruh dunia. Kita akan mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Savana mengeluarkan skill. Dengan skill itu pasukan kerajaan suci diselimuti cahaya. Mereka langsung maju. Semoga cahaya memberkati kita. Mereka mulai menghabisi pasukan Jiangxi. Tibon langsung berbaring. Sialan, aku benci kekuatan suci. Shaolin bingung. Apa ini? Kenapa kesatria kekaisaran membantu kita? Tunggu, kau ternyata. Shaolin melihat Teresa ada di sana. Kembali ke pertarungan Jin Hyuk. Samaja lagi-lagi dibuat kesal. Ia bilang, tidak mungkin. Jadi kau sudah menyiapkan para kesatria suci dari kekaisaran. Dasar licik. Ternyata kau jauh lebih cerdik dari yang aku duga. Tapi rencanamu pada akhirnya akan sia-sia. Samaja yang memegang bola kristal putih langsung memasukkan ke dalam tubuhnya. Cahaya terang menyelimuti tubuh Samaja. Dragonstone of White Flames telah diserap berkombinasi dengan kekuatan King Long, salah satu 4 dewa. Keyakinan Samaja tentang kemanusiaan mulai goyah. Dan di sana, Samaja berubah wujud. Terlihat mata dan sisik naga dalam tubuhnya. Transformasi naga. Samaja berkata, sekalipun kau telah merencanakan semuanya dengan cermat, aku hanya perlu menyelesaikan dengan tanganku sendiri. Samaja siap menyerang. Jangan ganggu aku lagi dan nyahlah. Tusukan pedangnya menembus sebuah gunung. Daya hancur serangan itu melubangi gunung tersebut. Di sisi lain, Alice diam-diam sedang membuat sebuah barrier. Jadi itulah alasanmu menyuruh kami memutar area ini sejauh mungkin. Kalau begitu aku akan mempercepatnya. Kemudian Samaja dibuat heran karena serangannya tak mampu menumbangkan Jin Hyuk. Jin Hyuk bangkit dan berkata, sekedar informasi, kau baru saja membuat kesalahan besar. Berani-beraninya kau melakukan transformasi naga di depanku. Jin Hyuk memakai Tom Grab dan ia mengeluarkan pedang Balmung. Flashback saat Goguma bersama para spirit yang sedang beristirahat. Goguma keringat dingin dan bermimpi saat pertarungannya dengan Yaksa. Goguma lalu bangun ketakutan. Para avatar bertanya, Kapten, apa kau mimpi buruk lagi? Goguma di pertarungan mengingat itu kemudian meraung. Jin Hyuk teriak pada Goguma, benar, sadarlah sekali lagi betapa kuatnya dirimu. Goguma bisa menumbangkan naga biru.
Di sisi lain, Samaja dan Jin Hyuk terus bertarung. Serangan Samaja tak ada yang bisa mengenai Jin Hyuk. Dalam hatinya Samaja bilang, aneh sekali, makhluk kuno itu jelas mendominasi pertempuran. Waktu pemanggilannya pasti hampir habis dan dia belum membunuh naga biru Azur. Aku juga sudah menggunakan kartu terakhirku, transformasi naga. Tapi kenapa seranganku sama sekali tidak mengenainya? Jin Hyuk bilang, sama aja kalau kau yang menggunakan Yoiju pasti kau akan berpikir seperti ini. Dengan kekuatan mutlak, aku bisa menyelesaikan segalanya. Mendengar itu Samaja heran dan keringat dingin. Jin Hyuk bilang lagi, pendekatan seperti itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Aku juga pernah berpikir begitu dulu. Jin Hyuk mengeluarkan barrier dan bilang, tapi ini Tower of Trial. Aku menyadari kalau kekuatan saja ada batasnya. Seketika pedang Samaja bereaksi dan tertanam barrier. Samaja heran, apa ini? Kapan pedangku terkena tanda ini? Barrier bintang 4 medan gravitasi telah diaktifkan. Barrier bintang 6, kekangan telah diaktifkan. Pedang beserta Samaja terkena gravitasi bumi dan tak bisa bergerak. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kemudian ia sadar sesuatu. Apa jangan-jangan semua serangan tadi hanya untuk menanamkan tanda ini di pedangku? Jin Hyuk mendekat dan bilang, waktumu hampir habis. Jadi biar ku beritahu satu hal. Dunia tempat kau hidup, Tower of Trial ini bukan tempat yang bisa kau taklukkan hanya dengan kekuatan semata. Untuk mendaki Tower of Trial, yang kau butuhkan adalah rencana yang diperhitungkan dengan cermat dan keyakinan yang lahir dari hasil yang diperoleh melalui pengulangan tanpa henti. Returni bracelet sisa waktu penggunaan habis. Manifestasi makhluk purba Goguma telah berakhir. Di waktu yang sama Alice selesai membuat barrier. Ia berkata, sekarang mari kita lihat kejutan apalagi yang telah disiapkan si kontraktor itu. Seketika barrier tersebut langsung menyelimuti naga Azur. Formasi barrier bintang 10 perangkap dewa binatang telah diaktifkan. Efek perangkap dewa binatang telah sepenuhnya dihilangkan. Kesepian tanpa akhir telah dilepaskan. Akal yang hilang telah dipulihkan. Naga biru Azur sadar kembali dan lepas dari kekangan. Samaja sontak heran. Begitu waktu pemanggilan berakhir, mantra yang kuletakkan pada Azure Dragon pun terlepas. Jin Hyuk bilang, Samaja, mulai dari cara kau mengayunkan pedang, langkah kakimu, cara berpikirmu, hingga waktu returni bracelet kehabisan durasi. Semua itu telah aku hitungkan dengan sangat teliti berdasarkan pengalamanku sendiri. Jin Hyuk mengalirkan kekuatan di pedang Balmung. Ia berkata, Samaja, di Tower of Trial kau telah menyentuh orang yang seharusnya tak boleh kau sentuh. Guruku Sang Dark Emperor. Jin Hyuk mulai teringat kenangannya bersama Dark Emperor saat Tower of Trial masih menjadi game virtual. Samaja teriak, bicaralah yang jelas, kau terus mengatakan kali ini juga, seperti ini juga, apa maksudmu sebenarnya? Jin Hyuk mengangkat pedangnya, ilmu Dewa Iblis diaktifkan. Jin Hyuk mengingat momen bersama Dark Emperor. Sejak pertemuan pertama, masa-masa aku tersesat, hingga seluruh masa kehidupanku, orang yang dengan tulus membimbingku adalah dia. Efek khusus Dragon Slayer dari Balmung telah diaktifkan. Saat kematian Dark Emperor aku terpukul. Waktu itu Jin Hyuk bilang, fokuslah, ini hanyalah permainan. Aku hanya perlu mengulanginya lagi dan lagi. Jin Hyuk menatap Samaja dengan tajam. Tapi jika aku harus mengulanginya, aku tidak akan membiarkan guruku mati. Tebasan itu dilancarkan. Sebuah ledakan besar terjadi. Hingga pada akhirnya Jin Hyuk berhasil mengalahkan Samaja. Naga-naga kecil yang dipanggil menghilang. Yusung heran, apa semuanya sudah selesai? Tubuh Samaja kemudian menghilang. Jin Hyuk mengambil bola kristal putih. Dalam hatinya ia bilang, berkat Balmung, aku berhasil mengekstrak Yoji ini dengan selamat.
Dragonstone of White Flames, tingkat kesulitan memperoleh SS. Salah satu Yeoiju terkuat yang mampu mengendalikan hujan dan awan, memiliki kekuatan untuk menciptakan naga kecil, merupakan item multifungsi yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Jin Hyuk kemudian meletakkan batu itu dalam tubuh Azur. Dragonstone of White Flames mentransfer energi ilahi, hingga kemudian Dragon Azur pulih sepenuhnya. Jin Hyuk bilang, "Kau sudah sadar, Dewa Penjaga Timur Azure Dragon." Azure berkata, "Kau telah menghukum Samaja yang mempermainkanku, dan kaulah yang menyelamatkanku dari kegelapan. Aku sungguh berterima kasih. Aku bisa merasakan kekacauan yang menyebar luas di tempat ini. Jika keseimbangan tidak segera dipulihkan, ini akan menjadi berbahaya. Sebelum itu, sebagai salah satu dari 4 dewa penjaga, aku akan mengabulkan permintaanmu apapun itu." Jin Hyuk menjawab, "Apapun katamu, benarkah?" "Kau benar, membalas kebaikan adalah kewajiban bagi seorang 4 dewa penjaga yang bermartabat. Jangan sungkan di hadapanku, cepatlah." Jin Hyuk langsung tersenyum mengerikan. Beberapa waktu kemudian, Alice datang dan bilang, "Kontraktor, aku tahu kita harus menghemat mana, tapi menyuruhku berjalan sejauh ini kau sudah gila. Tunggu, apa ini?" Tanda bakar jiwa diaktifkan. Jin Hyuk bilang, "Kenalkan, anggota baru dari veteran company, Bangau Hitam Lunak." Dragon Azure kini menjadi tim Jin Hyuk. Terlihat tubuhnya mengecil. Alice bilang, "Yang ini tidak lucu. Dragon Azure hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.